Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Kimia Anorganik 1, modul pertama, pengantar kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat dan reaksi senyawa anorganik. Definisi ini secara umum diterima dan disepakati oleh para ahli kimia di seluruh dunia. Tidak ada satu tokoh pun yang secara khusus dianggap sebagai pencetus definisi ini, melainkan merupakan hasil perkembangan ilmu kimia selama berabad-abad. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan kimia anorganik antara lain Antoine Lavoisier, bapak kimia modern yang dikenal atas karyanya tentang hukum kekekalan massa dan pembakaran. Kemudian Johannes Jacob Berzelius mengembangkan sistem penulisan rumus kimia modern dan menemukan beberapa unsur seperti silikon, selenium, dan thorium. Ada juga Alfred Werner mengembangkan teori koordinasi untuk menjelaskan struktur senyawa kompleks. Meskipun tidak ada satu definisi tunggal yang diakui secara universal, definisi di atas mencakup inti dari kimia anorganik, yaitu studi tentang senyawa yang tidak mengandung tidak mengandung ikatan karbon hidrogen seperti mineral, logam, dan senyawa-senyawa non-logam. Istilah anorganik dalam kimia anorganik memiliki sejarah yang menarik dan sedikit membingungkan. Pada dasarnya istilah ini muncul dari keyakinan kuno bahwa ada perbedaan mendasar antara zat yang berasal dari makhluk hidup organik dan zat yang berasal dari benda mati atau anorganik. Dahulu para ilmuwan percaya bahwa senyawa organik hanya bisa dihasilkan oleh organisme hidup melalui yang disebut vis vitalis atau daya hidup. Namun keyakinan ini dipatahkan ketika Friedrich Wöhler berhasil mensintesis urea, yaitu senyawa organik yang ditemukan dalam urin dari amonium cyanat, senyawa anorganik, pada tahun 1828. Penemuan ini menandai awal dari runtuhnya teori vis vitalis dan membuka jalan bagi perkembangan kimia organik modern. Meskipun teori vis vitalis telah lama ditinggalkan, istilah anorganik tetap digunakan untuk membedakan senyawa yang umumnya tidak mengandung ikatan karbon hidrogen dari senyawa organik yang umumnya mengandung ikatan tersebut. Jadi kimia anorganik disebut demikian karena awalnya mempelajari senyawa yang dianggap berasal dari benda mati dan tidak memiliki daya hidup. Meskipun definisi ini telah berkembang, istilah anorganik tetap digunakan untuk menggambarkan cabang ilmu kimia yang luas dan penting ini. Secara praktis saat ini istilah kimia anorganik adalah untuk pembahasan senyawa non-karbon C, dan itu umumnya senyawa logam. Ruang lingkup ilmu kimia anorganik sangat luas dan beragam, mencakup
berbagai aspek dari senyawa non-karbon. Beberapa di antaranya bisa kita sebutkan di sini, yaitu pertama, sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik. Sintesis mengembangkan metode baru untuk mensintesis senyawa anorganik, baik yang sederhana maupun kompleks. Ini melibatkan pemahaman tentang reaksi kimia, kondisi reaksi, dan teknik pemurnian. Karakterisasi menganalisis dan menentukan sifat fisik dan kimia senyawa anorganik yang telah disintesis seperti struktur, komposisi, sifat termal, sifat optik, dan sifat magnetik. Teknik yang digunakan meliputi spektroskopi, difraksi sinar X, mikroskopi, dan berbagai metode analisis lainnya. Ruang lingkup berikutnya adalah studi tentang struktur dan ikatan. Struktur molekul dan kristal, memahami bagaimana atom-atom tersebut tersusun dalam senyawa anorganik, baik dalam bentuk molekul diskrit maupun struktur kristal yang lebih besar. Ikatan kimia mempelajari jenis-jenis ikatan kimia yang terlibat dalam senyawa anorganik seperti ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan koordinasi. Kemudian teori ikatan menerapkan teori-teori kimia untuk menjelaskan sifat dan reaktivitas senyawa anorganik berdasarkan struktur elektronik dan ikatan kimianya. 3. Kimia unsur. Sifat unsur mempelajari sifat fisik dan kimia dari seluruh unsur dalam tabel periodik termasuk logam, non-logam, dan metaloid. Reaktivitas unsur memahami bagaimana unsur-unsur bereaksi satu sama lain dan dengan senyawa lain. Tren periodik menganalisis tren dalam sifat unsur dan reaktivitasnya berdasarkan posisi mereka dalam tabel periodik. Keempat, kimia koordinasi. Senyawa-senyawa kompleks mempelajari senyawa yang mengandung ion logam pusat yang dikelilingi oleh ligan, molekul atau ion yang terikat pada logam. Struktur dan ikatan kompleks memahami geometri, isometrisme, dan sifat elektronik senyawa kompleks. Aplikasi senyawa kompleks menjelajahi aplikasi senyawa kompleks dalam berbagai bidang seperti katalis, kedokteran, dan ilmu material. Lingkup kelima, kimia material. Sintesis material anorganik mengembangkan metode untuk mensintesis material anorganik baru dengan sifat yang diinginkan seperti keramik, gelas, semikonduktor, dan superkonduktor. Karakterisasi material menganalisis struktur, sifat, dan kinerja material organik. Aplikasi material menjelajahi penggunaan material anorganik dalam berbagai teknologi seperti elektronik, energi, dan konstruksi. Ruang lingkup berikutnya, yang keenam, kimia anorganik industri. Di sini yang mencakup proses industri itu mempelajari proses kimia yang digunakan dalam industri untuk menghasilkan bahan kimia organik, anorganik seperti asam sulfat, amonia, dan klorin. Lingkupnya termasuk di dalamnya katalisis
yaitu mengembangkan katalis anorganik untuk meningkatkan efisiensi reaksi kimia dalam industri. Dalam hal pengolahan limbah, mengembangkan metode untuk mengolah limbah industri yang mengandung senyawa anorganik. Lingkup berikutnya 7 bidang lainnya, yaitu kimia bioanorganik, mempelajari peran senyawa anorganik dalam sistem biologis. Kimia lingkungan mempelajari dampak senyawa anorganik terhadap lingkungan. Sedangkan kimia nuklir mempelajari sifat dan reaksi inti atom. Ruang lingkup kimia anorganik ini terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru dan kemajuan teknologi. Ilmu ini memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan material baru hingga pemahaman proses biologis dan lingkungan. Kita lanjut ke perkembangan kimia anorganik. Zaman alkimia. Meskipun istilah kimia anorganik belum ada pada zaman alkimia, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ke-17 Masehi, praktek dan eksperimen para alkemis meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu ini. Berikut beberapa kontribusi penting alkimia terhadap kimia anorganik. 1. Penemuan unsur dan senyawa. Alkemis dalam upaya mereka untuk mengubah logam dasar menjadi emas transmutasi, melakukan banyak eksperimen yang melibatkan berbagai zat. Mereka juga berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi beberapa unsur seperti arsenik, antimon, dan bismut. Mereka juga menentukan dan mempelajari berbagai senyawa anorganik seperti asam sulfat, asam nitrat, dan aqua regia, campuran asam nitrat dan asam klorida. 2. Pengembangan teknik laboratorium. Alkemis mengembangkan berbagai teknik laboratorium yang masih relevan hingga saat ini, seperti destilasi, sublimasi, kristalisasi, dan filtrasi. Mereka juga merancang peralatan laboratorium seperti labu, cawan penguap, dan kondensor. Ketiga, pengamatan dan pencatatan. Meskipun seringkali diliputi mistisme, alkemis melakukan pengamatan yang cermat terhadap reaksi kimia dan mencatat hasil eksperimen mereka. Catatan-catatan ini meskipun terkadang dalam bahasa simbolik memberikan informasi berharga bagi para kimiawan di kemudian hari. Keempat, landasan bagi kimia modern. Meskipun tujuan utama alkemis transmutasi logam tidak tercapai, eksperimen dan pengamatan mereka berkontribusi pada akumulasi pengetahuan tentang zat dan reaksi kimia. Pengetahuan ini menjadi landasan bagi perkembangan kimia modern, termasuk kimia anorganik.
Selanjutnya berkembang yang disebut dengan teori phlogiston. Dikemukakan suatu teori oleh Joachim Becher dan George Ernst Stahl yang menyatakan bahwa semua bahan yang dapat terbakar mengandung zat yang tak terlihat yang disebut phlogiston. Saat terbakar, phlogiston dilepaskan ke udara, meninggalkan kalks atau abu. Semakin mudah suatu zat terbakar, semakin banyak phlogiston yang dikandungnya. Nah, pengaruh teori phlogiston ini terhadap kimia anorganik fokusnya terbatas. Teori phlogiston terutama berfokus kepada proses pembakaran, membatasi penelitian dalam kimia anorganik pada reaksi yang melibatkan pembakaran dan dephlogisticated air atau oksigen. Penjelasan yang salah. Teori ini gagal menjelaskan peningkatan massa logam saat dikalsinasi atau dibakar. Menurut teori phlogiston, massa seharusnya berkurang karena phlogiston dilepaskan. Selanjutnya adalah lahirnya kimia modern. Ini eranya Lavoisier. Antoine Lavoisier sering disebut sebagai bapak kimia modern karena kontribusinya yang revolusioner dalam mengubah kimia dari ilmu kualitatif yang dipenuhi mistisme menjadi ilmu kuantitatif yang berbasis data dan eksperimen. Berikut bagaimana Lavoisier memicu lahirnya kimia modern. 1. Metode kuantitatif yang teliti. Lavoisier menekankan pentingnya pengukuran yang akurat dalam eksperimen kimia. Ia menggunakan neraca yang sangat presisi untuk mengukur massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan Lavoisier untuk merumuskan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa total zat dalam sistem tertutup tetap konstan selama reaksi kimia. Kedua, Lavoisier ini menolak teori phlogiston. Lavoisier secara sistematis membantah teori phlogiston yang telah lama dianut. Melalui eksperimen pembakaran yang cermat, ia menunjukkan bahwa pembakaran melibatkan penggabungan zat dengan oksigen dari udara, bukan pelepasan phlogiston. Ia juga menjelaskan fenomena peningkatan massa logam saat dikalsinasi atau dibakar sebagai hasil penggabungan logam dengan oksigen. Ketiga, penemuan dan penamaan unsur. Lavoisier berperan dalam mengidentifikasi dan
menamai beberapa unsur, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Ia juga membedakan antara unsur dan senyawa. Ia mengembangkan sistem penamaan kimia yang rasional dan konsisten, yang menjadi dasar bagi sistem tata nama kimia modern. Keempat, karya tulis yang berpengaruh. Lavoisier menerbitkan buku Traits élémentaires de chimie, atau terjemahannya Risalah Dasar Kimia, pada tahun 1789. Buku ini mengklaim pengetahuannya tentang kimia dan menyajikan pandangan baru tentang ilmu kimia. Buku Traits élémentaires de chimie dianggap sebagai salah satu buku teks kimia modern pertama dan berpengaruh besar dalam menyebarkan gagasan-gagasan Lavoisier. Keenam, peran dalam revolusi kimia. Lavoisier memimpin revolusi kimia di abad ke-18 dengan memperkenalkan pendekatan baru yang menekankan pengamatan kuantitatif, eksperimen terkontrol, dan penalaran logis. Karyanya meletakkan dasar bagi perkembangan kimia modern dan membuka jalan bagi penemuan-penemuan penting di bidang kimia pada abad-abad berikutnya. Selanjutnya, perkembangan kimia anorganik modern. Di dalamnya melibatkan Dalton, Mendeleev, dan lain-lain. Perkembangan ilmu kimia anorganik modern tidak terlepas dari kontribusi para ilmuwan seperti Dalton, Mendeleev. Pertama, teori atom Dalton. Awal abad ke-19, John Dalton mengajukan teori atom yang menjadi dasar kimia modern. Teori ini menyatakan bahwa materi terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi-bagi. Semua atom dari unsur yang sama adalah identik. Atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Senyawa terbentuk ketika atom dari unsur yang berbeda bergabung dalam rasio tertentu. Teori Dalton menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, dan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya di bidang kimia. Kedua, tabel periodik Mendeleev pada tahun 1869. Dmitri Mendeleev menyusun tabel periodik unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat kimianya. Tabel ini memungkinkan prediksi sifat unsur yang belum ditemukan dan menunjukkan keteraturan dalam sifat unsur. Ketiga, penemuan struktur atom. Ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penemuan elektron, proton, dan neutron merevolusi pemahaman tentang struktur atom. Model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum memberikan penjelasan
yang lebih akurat tentang perilaku elektron dalam atom. Keempat, perkembangan kimia koordinasi. Ini terjadi pada awal abad ke-20. Alfred Werner mengembangkan teori koordinasi untuk menjelaskan senyawa kompleks di mana ion logam pusat dikelilingi oleh ligan. Kelima, kimia organologam. Ini berkembang atau mengambil waktu pada pertengahan abad ke-20. Perkembangan kimia organologam menggabungkan aspek kimia organik dan anorganik. Fokus pada senyawa yang mengandung ikatan logam karbon. Senyawa ini memiliki aplikasi luas dalam katalis dan sintesis material. Perkembangan selanjutnya, keenam, kimia anorganik teoritis pada abad ke-20 dan ke-21. Pendekatan teoritis seperti teori orbital molekul dan kimia komputasi digunakan untuk memahami struktur, ikatan, dan reaktivitas senyawa anorganik. Ketujuh, kimia material ini terjadi pada abad ke-21. Fokus pada desain dan sintesis material baru dengan sifat spesifik seperti superkonduktor, material magnetik, dan nanomaterial. Jadi perkembangan ilmu kimia anorganik modern ini terus berlanjut dengan penekanan pada sintesis senyawa baru dengan struktur dan sifat yang unik, pengembangan katalis untuk reaksi kimia yang lebih efisien dan ramah lingkungan, kemudian pemahaman proses bioanorganik seperti peran logam dalam sistem biologis, dan aplikasi nanoteknologi dalam kimia anorganik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, aplikasi kimia anorganik. Pertama, bidang kesehatan. Kimia anorganik memainkan peran penting dalam bidang kesehatan, mulai dari diagnosis dan pengobatan penyakit hingga pengembangan material medis baru. Berikut beberapa aplikasi utama kimia anorganik di bidang kesehatan. Yang pertama, obat-obatan. Senyawa-senyawa platinum, kompleks platinum seperti displatin, karboplatin, dan oksalplatin digunakan sebagai obat anti kanker. Kemudian senyawa emas seperti auranofin digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis. Senyawa litium. Litium karbonat digunakan untuk pengobatan gangguan bipolar. Radiofarmaka seperti teknesium 99 dan iodin 131 digunakan dalam pencitraan medis dan radioterapi. Kemudian agen kontras. Senyawa gadolinium digunakan sebagai agen kontras dalam MRI. Kedua, material medis.
implan. Titanium dan paduannya digunakan dalam implan ortopedi dan gigi karena biokompatibilitas dan kekuatannya. Kemudian biokeramik. Hidroksida siapatit digunakan dalam rekayasa tulang dan pelapisan implan. Nanomaterial, nanopartikel perak digunakan sebagai agen antibakteri dalam perban dan alat medis. Ketiga, dalam hal diagnosis. Dalam hal diagnosis. Analisis darah, pengukuran kadar ion anorganik seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam darah penting untuk diagnosis berbagai kondisi medis. Kemudian sensor. Sensor berbasis kimia anorganik digunakan untuk mendeteksi glukosa, kolesterol, dan analit lain dalam cairan biologis. Keempat, dalam hal terapi. Terapi kelasi senyawa pengklat seperti EDTA digunakan untuk menghilangkan logam berat beracun dari tubuh. Fototerapi dinamis, senyawa porfirin digunakan dalam fototerapi dinamis untuk menghancurkan sel kanker. Selanjutnya, suplemen mineral. Kelima, suplemen mineral. Senyawa anorganik seperti zat besi, seng, dan yodium diberikan sebagai suplemen mineral untuk mengatasi defisiensi nutrisi. Perkembangan kimia anorganik terus menghasilkan inovasi baru di bidang kesehatan, meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, aplikasi di bidang industri. Kimia anorganik punya peran penting di berbagai bidang industri. Ini berkat sifat unik dari senyawa anorganik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Pertama, katalis. Produksi asam sulfat, vanadium oksida, V2O5 digunakan sebagai katalis dalam proses kontak untuk produksi asam sulfat. Kemudian produksi polietilena. Katalis Ziegler-Nattara senyawa titanium dan aluminium digunakan dalam produksi polietilena dan polipropilena. Selanjutnya, konverter katalitik. Logam platina, palladium, dan rhodium digunakan dalam konverter katalitik untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Kedua, pigmen dan pewarna. Titanium oksida TiO2, pigmen putih yang banyak digunakan dalam cat, plastik, kertas, dan kosmetik. Kemudian, kromium oksida Cr2O3, pigmen hijau yang digunakan dalam cat, keramik,
dan tinta. Kemudian kadmium sulfida, CDS, pigmen kuning yang digunakan dalam cat dan plastik. Ketiga, material konstruksi. Semen, kalsium silikat, dan aluminat merupakan komponen utama semen Portland. Kaca, silika SiO2 merupakan bahan dasar pembuatan kaca. Keramik, alumina Al2O3 dan zirkonia ZrO2 digunakan dalam pembuatan keramik, tahan panas dan tahan aus. Keempat, elektronik. Semikonduktor, silikon Si dan germanium Ge adalah semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan transistor dan chip komputer. Superkonduktor, senyawa anorganik seperti YbCO, yttrium, barium, copper oxide menunjukkan superkonduktivitas pada suhu rendah dan digunakan dalam aplikasi khusus seperti MRI. Kelima, industri kimia. Asam sulfat H2SO4 digunakan dalam produksi pupuk, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Amonia NH3 digunakan dalam produksi pupuk, bahan peledak, dan plastik. Klorin Cl2 digunakan dalam pemurnian air, produksi plastik, dan pemutih. Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya aplikasi kimia anorganik di bidang industri. Selanjutnya, aplikasi kimia anorganik di bidang lingkungan. Kimia anorganik memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan dan menciptakan solusi berkelanjutan. Berikut ini kita bahas sedikit tentang aplikasi kunci kimia anorganik di bidang lingkungan. Kita ringkaskan saja. 1. Pengolahan air. Jadi dengan koagulasi, disinfeksi, dan penghilangan logam berat. Kemudian yang kedua, pengolahan udara, penghilangan sulfur dioksida. Nah, ini batu kapur kalsium karbonat digunakan dalam flue gas desulfurization atau FGD untuk menghilangkan sulfur dioksida SO2 dan gas buang pembangkit listrik tenaga batubara, mencegah hujan asam dan dampak buruk lainnya. Kemudian konverter katalitik, logam platina, palladium, dan rhodium dalam konverter katalitik mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor, termasuk karbon monoksida CO, hidrogen oksida, nitrogen oksida NO2, dan hidrokarbon yang tidak terbakar. Kemudian yang ketiga dalam hal pengolahan limbah yaitu stabilisasi dan bioremediasi. Keempat, remediasi tanah. Kelima, pemantauan lingkungan. Jadi dalam pemantauan lingkungan ini sensor berbasis kimia anorganik digunakan untuk mendeteksi polutan di udara, air, dan tanah. Selanjutnya,
kita melangkah ke aplikasi di bidang energi. Kimia anorganik memainkan peran kunci dalam pengembangan dan inovasi teknologi energi, baik untuk sumber energi konvensional maupun terbarukan. Berikut ini kita coba bahas sedikit tentang arti penting kimia anorganik di bidang energi. 1. Bahan bakar fosil. Ekstraksi dan pemrosesan senyawa anorganik digunakan dalam ekstraksi minyak dan gas bumi, serta pemurnian dan pengolahan bahan bakar fosil. Ya, sebagai katalis, kemudian juga dalam hal pengurangan emisi. Kedua, energi nuklir. Bahan bakar nuklir, uranium oksida UO2 adalah bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. Pengolahan limbah nuklir, kimia anorganik dilibatkan dalam pengolahan dan penyimpanan limbah radioaktif yang aman. Ketiga, energi terbarukan. Nah, ini aplikasi di anorganik, kimia anorganik dalam hal energi terbarukan ini bisa kita pahami misalnya pada sel surya. Silikon adalah material utama dalam pembuatan sel surya. Penelitian juga telah dilakukan pada senyawa anorganik lainnya seperti perovskit dan CZTS, copper, zinc, tin sulfide, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sel surya. Selain sel surya juga dalam hal baterainya. Jadi berbagai senyawa anorganik digunakan dalam baterai, termasuk lithium kobalt oksida atau LiCOO2 dalam baterai lithium ion, timbal dioksida PbO2, dan timbal Pb dalam baterai timbal asam, dan nikel oksida hidroksida NiOOH dalam baterai nikel metal hibrida. Bahan bakar hidrogen. Elektrolisis air dengan menggunakan katalis anorganik menghasilkan hidrogen yang merupakan bahan bakar bersih. Fuel cell. Fuel cell menggunakan reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik. Material organik, anorganik seperti platina digunakan sebagai katalis dalam fuel cell. Keempat, penyimpanan energi. Dan sudah kita singgung, yaitu dalam hal ini baterai. Kemudian juga superkapasitor. Material anorganik seperti karbon aktif dan oksida logam digunakan dalam superkapasitor untuk menyimpan energi dengan cepat dan melepaskannya dengan cepat pula. Selanjutnya dalam hal efisiensi energi. Jadi bisa digunakan untuk isolasi dan pencahayaan. Aplikasi selanjutnya yaitu di bidang material. Kimia anorganik memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan, karakterisasi, dan aplikasi material baru. Material anorganik memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi hingga elektronik. Jadi kita bisa sebutkan di sini di bidang material pertama keramik. Ini sudah kita sering ya, tadi sudah kita bahas juga.
ada keramik tradisional dan keramik canggih. Jadi ada yang dikatakan sebagai keramik canggih, yaitu alumina, Al2O3, zirconia, ZRO, dan silikon karbida, SiC, digunakan dalam pembuatan keramik canggih yang tahan panas, tahan aus, dan memiliki kekuatan tinggi. Aplikasi keramik canggih meliputi diantaranya komponen, mesin, peralatan pemotong, dan implan medis. Jadi keramik ini sangat kuat ya, sehingga bisa digunakan untuk membuat mesin dan menjadi peralatan pemotong. Kemudian material berikutnya adalah gelas. Ini gelas ada beberapa jenis, yang umum adalah gelas soda lime, gelas borosilikat, dan serat optik. Nah, ini serat optik terbuat dari gelas silika murni yang dapat mentransferkan cahaya dengan efisiensi yang tinggi. Serat optik digunakan dalam komunikasi data dan pencitraan medis. Kemudian material yang ketiga adalah logam. Ini sudah kita pahami ya, baja, aluminium. Ini akan kita perdalam dalam pertemuan berikutnya. Aluminium, titanium, dan lain-lain. Kemudian yang material keempat adalah semikonduktor. Silikon adalah semikonduktor yang banyak digunakan dalam pembuatan transistor, chip komputer, dan sel surya. Germanium juga merupakan semikonduktor yang digunakan dalam aplikasi elektronik tertentu. Lalu senyawa golongan 3 dan 5. Senyawa seperti gallium, arsenida, GAS, dan indium fosfida, INP, digunakan dalam pembuatan LED. Jadi penggunaan sekarang ini sangat LED ini penggunaannya sangat banyak ya, aplikasinya sekarang sangat luas. LED, laser, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian material berikutnya adalah kelima nih, material polimer. Polimer anorganik seperti silikon dan fosfor nitrida memiliki sifat yang unik seperti tahan panas dan tahan bahan kimia. Polimer ini digunakan dalam pelapis tahan api, silan, dan material canggih lainnya. Berikutnya, material nanomaterial. Nanopartikel anorganik seperti emas, perak, dan titanium dioksida memiliki sifat optik, elektronik, dan katalitik yang unik. Nanopartikel digunakan dalam berbagai aplikasi seperti katalis, sensor, dan pengiriman obat. Nanotube karbon. Nah, ini nanotube karbon memiliki kekuatan dan konduktivitas listrik yang tinggi, sehingga digunakan dalam material komposit, elektronik, dan aplikasi lainnya. Ketujuh, material komposit. Komposit serat kaca. Komposit serat kaca menggabungkan kekuatan serat kaca dengan ringannya polimer, sehingga banyak digunakan dalam industri otomotif, pesawat terbang, dan konstruksi. Kemudian ada komposit karbon. Komposit karbon memiliki kekuatan dan
kekakuan yang sangat tinggi, sehingga digunakan dalam aplikasi yang menuntut performa tinggi seperti pesawat terbang, mobil balap, dan peralatan olahraga. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada materi berikutnya minggu depan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.